kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah Persekutuan Taruna. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersaat teduh. Mari kita buka ibadah ini dengan bernyanyi lagu NKB 7, Nyanyikanlah Nyanyian Baru, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pada hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan, tolong berkati kami Tuhan, agar kami lebih fokus lagi untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ya, selamat pagi adik-adik. Saat ini kita akan memasuki pelayanan firman kita. Mari kita siapkan Alkitab kita di Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Oke? Dengan Alkitab yang terbuka, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami di sini anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama kembali bersekutu Tuhan di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna via online. Kami percaya Tuhan Allah boleh hadir di tengah-tengah kami. Allah tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau saja yang boleh bersabda Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkannya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita baca dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Baik, adik-adik, ada satu quotes yang cukup terkenal. Mungkin ada yang sudah pernah dengar dengan quotes ini. Quotes ini berkata, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Adik-adik, jika kita cermati quotes ini, kita bisa melihat bahwa quotes ini ingin mengatakan bahwa jika berusaha dengan sungguh-sungguh, hasilnya pasti baik. Jika kita belajar dengan rajin, kita pasti masuk ke perguruan tinggi impian kita atau ke sekolah impian kita. Dengan kata lain, quotes ini ingin mengatakan bahwa jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, jika kamu berusaha, kamu pasti bisa. Ya, adik-adik, slogan-slogan ini, kata-kata seperti ini, kalimat-kalimat seperti ini memang sangat sering didengung-dengungkan oleh motivator-motivator yang ada di sekitar kita. Kakak pernah ikut satu sesi yang dibawakan oleh seorang motivator yang cukup terkenal, dan di sesi itu dia sering mengatakan bahwa kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Kalau kamu berusaha, kamu pasti bisa. Di sesi itu kita seringkali mengulang-ulang kata-kata itu, mengulang-ulang kalimat-kalimat itu. Saya pasti bisa, saya hebat, saya pasti mampu melakukannya. Kita sering mengulang-ulang itu dengan secara bersama-sama. Saya pasti bisa. Lalu ketika kita baca, kita kembali ke perikop kita hari ini di Mazmur 127, kita diperhadapkan dengan kalimat, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usahamu. Sia-sia usaha orang yang bangun rumah. Kita diperhadapkan dengan perikop yang mengatakan segala usaha manusia sia-sia. Dia bilang, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sehebat apapun pengawal itu berjaga-jaga, jika bukan Tuhan, sia-sia. Sehebat apapun yang membangun rumah, seorang arsitek yang terkenal, seorang kontraktor yang membangun rumah udah sering berkali-kali, tapi jika bukan Tuhan, sia-sia. Terus kemudian di ayat 2 dia bilang, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apakah perikop ini mengajarkan kita untuk bermalas-malasan, untuk tidur-tiduran saja, karena sia-sia semua usaha kita, pekerjaan kita, kalau kita baca perikop ini? Sebenarnya kalau kita melihat di bagian-bagian Alkitab lain, sebenarnya Alkitab sangat-sangat mengajarkan kita untuk berusaha dengan keras, bekerja dengan rajin.
Coba kita lihat beberapa ayat Alkitab. Contohnya di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Di sini dengan tegas Paulus mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tegas sekali Paulus mengatakan seperti itu. Jangan ia makan jika seorang tidak mau bekerja. Lalu kemudian di Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jelas-jelas Alkitab mengajarkan untuk rajin, ya. Kemudian Amsal 6 ayat 9 sampai 11 dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dan masih banyak lagi adik-adik ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya mengajarkan kepada umat Kristen, pada umat Tuhan untuk rajin bekerja, untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dengan yang terbaik. Lalu, mengapa di Mazmur 127 justru dikatakan sia-sia segala usaha kita? Sebenarnya kalau kita cermati lagi di Mazmur 127 ini, sebenarnya dia bukan mengatakan kamu tidak perlu bekerja, kamu tidak perlu membangun rumah, kamu tidur-tiduran saja. Tidak. Mazmur 127 ini ingin mengatakan bahwa ada otoritas yang lebih tinggi daripada usahamu. Ada kuasa yang lebih tinggi daripada usahamu, yaitu Tuhan. Jadi, sehebat apapun kamu, arsitek yang paling hebat sekalipun, jika bukan Tuhan, nothing. Sehebat apapun pengawal, jika bukan Tuhan, sia-sia. Jadi perikop ini ingin mengingatkan kepada kita, umat manusia yang punya kecenderungan yang sangat-sangat mengandalkan diri sendiri. Misalnya kita punya kehebatan, kepintaran, kita pintar sekali, sehingga kita seringkali mengandalkan kepintaran kita dibandingkan mengandalkan Tuhan. Maksudnya bukan mengandalkan Tuhan, kita nggak usah belajar kalau ujian gitu, bukan. Tapi ketika kita belajar, ketika kita sungguh-sungguh menghafal, belajar, mempelajari semua rumus-rumus segala macam, sadarilah bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Kemampuan kita, kepintaran kita, itu semua berasal dari Tuhan. Dalam dunia modern saat ini, memang kecenderungan manusia itu mengandalkan diri sendiri. Ketika kita memiliki kepintaran, ketika kita memiliki kehebatan, ketika kita memiliki kuasa, kita memiliki kedudukan, sehingga kita bisa mengatur segala sesuatu. It's all about money. Misalnya orang kaya ya, misalnya orang yang kaya raya, terkadang begitu mudahnya mengatur segala sesuatu dengan uangnya. Orang yang memiliki kuasa, terkadang begitu mudahnya mengatur segala sesuatu dengan kekuasaannya. Orang yang memiliki kepintaran, dengan mudahnya dia bisa seperti mengatur segala sesuatunya sesuai dengan kepintarannya. Mungkin dia pikir ilmiah gitu ya. Dan kadang kecenderungan manusia saat itu dia lupa dengan penciptanya. Dia lupa siapa yang memegang otoritas tertinggi di dalam kehidupan. Adik-adik, Kak mau cerita, ada satu kisah nyata yang mungkin adik-adik pernah dengar ya. Kak yakin kalian semua pernah dengar. Ada sebuah kapal yang sangat canggih pada masanya, yang sangat besar pada masanya, yang sangat diyakini sangat aman saat itu. Sehingga seorang perancang kapal ini pernah mengatakan bahwa kapal ini tidak akan dapat tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun. Ya, that's right, Titanic. Ya, kalimat ini mungkin bukan kalimat yang secara exactly dikatakan oleh perancang Titanic, Sir Thomas Andrew. Bukan secara exactly persis seperti itu. Tapi
kalimat itu emang dikatakan di filmnya Titanic gitu, di film Titanic ya. Tapi ketika kenyataannya sendiri, orang-orang yang membuat Titanic meyakini bahwa ini adalah kapal yang unsinkable katanya ya, tidak mungkin tenggelam, hampir tidak mungkin tenggelam. Karena kalau waktu nonton filmnya itu dan mendengar kalimat si perancang ini di film itu Titanic, terus kita cuma kaget, gila, ini wow, ini hebat, luar biasa sekali dia meyakini betapa tidak mungkin tenggelamnya sehingga dia menantang Tuhan. Kemudian setelah film itu bertahun-tahun kau mulai membaca tentang Titanic, tentang kapal ini, terus kemudian kita baru menyadari, ya saking pintarnya, kadang saking hebatnya, dan Titanic ini dibuat dengan sedemikian akuratnya, dengan segala macam teori fisika, dengan teori-teori yang ada, sehingga sang perancang dan orang-orang lain yang ikut terlibat dalam pembangunan Titanic ini, pembuatan Titanic ini, mereka meyakini segala teori-teori fisika, teori-teori segala macam lah ya yang ada di situ. Mereka meyakini semua itu dengan sangat-sangat akurat, sehingga mungkin bagi orang yang sangat ilmiah mengatakan sangat wajar ketika mereka sangat meyakini bahwa kapal ini tidak mungkin tenggelam. Ya, adik-adik mungkin udah tahu ya kisah akhirnya gimana. Bahkan di pelayaran pertamanya tanggal 10 April tahun 1912, hari keempat atau kelima, sebenarnya hari karena dia tengah malam, tanggal 15 April dini hari kapal ini tenggelam. Luar biasa kan? Bahwa sebenarnya tidak ada kehebatan manusia yang dapat menandingi Allah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita yang paling hebat. Segala sesuatu yang sudah kita rancang dengan akurat, dengan hitung-hitungan di atas kertas, nothing di hadapan Tuhan. Makanya Mazmur ini mengatakan bahwa jika bukan Tuhan, semua sia-sia. Mazmur ini menjelaskan bahwa otoritas Tuhan jauh di atas usahamu. Makanya dia katakan juga di sini, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bahkan tanpa usaha, ketika Tuhan berkenan, dia bisa memberikannya. Jadi, ini bukan mengajarkan kita untuk tidur saja, bukan mengajarkan kita untuk bermalas-malasan, tapi ini ingin mengajarkan kita untuk mengingat siapa yang mengendalikan alam semesta, siapa yang mengendalikan kehidupan kita. Bahkan ketika kita tidak mampu melakukan apa-apa, Allah mampu. Ketika Allah berkenan, dia mampu memberikannya kepada kita. Makanya adik-adik, ketika pemahaman ini muncul di dalam kita, pemahaman ini muncul kepada kita, kita sadar bahwa siapa yang memegang kendali. Kita sadar siapa yang memegang seluruh harta kekayaan kita yang paling berharga, seluruh milik kita yang paling berharga. Di sini dikatakan sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Adik-adik, dikatakan bahwa anak-anak lelaki itu adalah milik pusaka Allah. Di budaya bangsa Israel, anak-anak lelaki itu adalah pusaka keluarga. Itu kalau kita bayangkan, pusaka itu adalah hal yang sangat-sangat berharga. Jadi bagi keluarga Yahudi, bagi keluarga bangsa Israel saat itu, anak lelaki itu sangat berharga. Tapi Mazmur mengatakan bukan milik keluarga, tapi itu milik pusaka Allah. Apapun yang paling berharga dalam kehidupan kita, itu milik Allah. Kembali Mazmur ini mengingatkan otoritas Allah.
Allah pemilik segalanya. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, seperti itu juga anak muda. Adik-adik, bayangkan anak panah di tangan orang-orang yang sembarangan, bukan di tangan pahlawan. Ya, kita tahu ketika ada senjata di tangan orang yang sembarangan, itu akan jadi disaster, itu akan jadi bencana. Tapi ketika senjata itu, anak panah itu di tangan pahlawan, itu akan menjadi kemenangan. Sehingga kakak mau mengingatkan kita mau menyerahkan diri kita di tangan siapa? Mari kita menyerahkan diri kita di tangan yang tepat. Ketika kita menyadari pemahaman ini, siapa yang memiliki otoritas, siapa yang memiliki diri kita, siapa yang memiliki segala sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita? Allah. Dia memiliki otoritas yang tertinggi, dia memiliki kuasa atas semesta. Bahkan kalau kondisi pada saat ini kita sudah hampir 1 tahun ya, sudah hampir 1 tahun berjalan gitu, kita dalam kondisi pandemi COVID. Apakah Tuhan masih memiliki kendali? Yes, Allah memiliki kendali. Percayakan hidup kita kepada Dia. Di masa-masa sukar, di masa-masa mudah, di masa-masa sulit, jangan khawatir. Allah memegang kita. Jangan khawatir. Karena kita tahu siapa yang memegang kendali hidup kita. Adik-adik, mari kita serahkan seluruh perencanaan kita. Kita serahkan seluruh pergumulan hidup kita. Kita serahkan seluruh segi dalam kehidupan kita kepada tangan yang tepat, yaitu yang memegang kendali. Ada sebuah lagu, saya suka sekali lagu ini. Kalian juga mungkin tahu lagu ini. I don't know about tomorrow. Ya, I don't know about tomorrow, but I know who holds my hand. Aku tidak tahu tentang masa depan. Aku tidak tahu apapun yang terjadi di depan. Tapi yang ku tahu adalah siapa yang memegang tanganku. Aku tahu siapa yang memegang tanganku. Aku mengenal Dia. Mari kita menyerahkan diri kita di dalam kendali Tuhan. Kita letakkan semua ambisi kita, keinginan kita, impian kita itu di dalam kehendak Tuhan. Kita serahkan semuanya. Dengan terus bekerja, terus berusaha, tetap bekerja dengan keras. Tapi jangan lupa, Allah pegang kendali, bukan kita. Walaupun kita hebat, walaupun kita kaya, walaupun kita memiliki semua kuasa, tapi semua nothing di hadapan Tuhan. Mari adik-adik, kita hari lepas hari belajar untuk semakin mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, dengan terus-menerus bergumul dengan Tuhan setiap hari, berbicara dengan Dia, berdoa dengan Dia. Berdoa kepada Dia, kita bergumul segala sesuatu yang kita gumulkan, kita doakan, kita harapkan, kita bawa kepadanya. Mari kita tingkatkan lagi hubungan pribadi kita kepada Dia, karena kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Kita tahu siapa yang memegang kehidupan kita. Kita tahu siapa yang memegang alam semesta. Seluruh kejadian hari lepas hari ada di tangan Tuhan. Mari kita terus-menerus mendekatkan diri kepada Dia dengan membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari kepada Dia. Semoga firman ini bisa menjadi pegangan bagi hidup kita, pedoman bagi hidup kita dari kehidupan kita sehari-hari ke depan. Mari kita aminkan firman ini, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan ketika kami boleh menyadari Engkaulah Allah yang memegang kendali, yang memiliki otoritas terhadap kehidupan kami Tuhan. Sehingga biarlah kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa, ini kami serahkan doa ini hanya ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, untuk merespon firman yang telah kita dengarkan barusan, mari kita bernyanyi Tinggallah Dalam Yesus, Kidung Jemaat 356, bait yang pertama dan kedua.
Mari kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami masih bisa beribadah meskipun secara online. Tuhan Yesus, kami mau menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami, berkatilah mereka dalam segala kelancaran pekerjaan di masa COVID ini. Kami juga berdoa untuk kesehatan orang tua kami ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala macam penyakit, bimbinglah mereka untuk menjaga pola hidup yang sehat. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana negara kami sedang dilanda virus corona. Kiranya Tuhan mau memulihkan kembali bangsa dan negara kami. Jauhkan dan hilangkan virus ini agar negara kami dapat segera pulih. Berkatilah juga para medis yang merawat pasien, berikan mereka kesehatan serta kekuatan untuk merawat pasien-pasien, serta pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan negara kami. Kami juga mau berdoa buat studi kami, bersyukur untuk pendidikan ajaran yang baru ya Tuhan, yang boleh berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik pelayan, biarlah dalam studi mereka dapat memberikan yang terbaik. Meski mereka belajar online, kiranya Tuhan tetap selalu membimbing dan selalu memberi pemahaman kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja, khususnya GPIB Zebot Bogor ya Tuhan. Biarlah gereja kami dapat menjadi saluran berkat di tengah wabah corona ini ya Bapak. Berkati setiap majelis yang bertugas ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan agar setiap tugas yang mereka kerjakan dapat menjadi berkat pada orang yang membutuhkan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kapalayan. Tuhan berkati mereka dalam setiap pekerjaannya dan kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan jaga mereka dalam kesehatannya agar mereka selalu dapat melayani dimanapun mereka berada. Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami ya Tuhan, yang mungkin tidak dapat kami ucapkan dalam doa syafaat ini. Berkati setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, Engkau yang menjawab setiap pergumulan kami. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami tutup dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibadah hari Minggu ini dan kembali ke aktivitas sehari-hari, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku.
adik-adik, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kembali Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang boleh kami nikmati dari awal sampai akhir pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah setiap apa yang boleh kami terima melalui ibadah ini, kami dapat jadikan itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, ini kami serahkan semua pergumulan kami yang ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna setiap minggunya di channel yang sama ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel yang sama setiap hari Minggu. Ikut ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Zewot Bogor ya. Oke, dan tetap stay at home, tetap lakukan protokol COVID kalau kita memang ada di daerah keramaian. Tetap ingat bahwa Tuhan pegang kendali. Oke? Selamat hari Minggu. Bye-bye semua. Sampai jumpa.